semuanya, pernah kepikiran nggak kalau ponsel yang lagi kalian pegang sekarang itu punya kekuatan super? Beneran, soalnya setiap kali kita online, kita tuh kayak ninggalin jejak. Dan ini bukan jejak biasa loh, ini jejak yang bakal ada selamanya. Coba deh kita renungin bareng-bareng, tiap hari kita scroll, komen, nge-like. Sebenarnya jejak kayak apa sih yang kita tinggalin? Kalau orang lain ngelihat jejak digital kita, apa ya yang bakal mereka pikirin? Dan kita nggak lagi ngomongin jejak kaki di pasir pantai ya, yang bisa hilang gitu aja kena ombak. Nggak, ini jejak digital. Setiap postingan, setiap komen, bahkan like yang sepele itu ibaratnya jadi tato digital, permanen. Dan semuanya itu ngebentuk citra diri kita yang bisa dilihat sama, ya semua orang. Oke siap? Yuk kita bedah bareng-bareng kekuatan super yang ada di ujung jari kita ini. Percaya deh, ini tuh jauh lebih dahsyat dari yang mungkin kalian bayangin selama ini. Coba dibayangin, cuma dengan beberapa ketukan aja, kalian bisa ngobrol sama teman yang beda benua, bisa nyebarin informasi penting, hush, secepat kilat. Bahkan bisa mempengaruhi pikiran ribuan orang. Gila kan? Ini tuh kayak kalian punya panggung raksasa sendiri, dan panggungnya itu ada di saku celana kalian. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Tolong ingat ini baik-baik ya, setiap ketikan jari kita itu ada harganya, ada sebuah tanggung jawab yang super besar di baliknya. Coba deh pikirin lagi, hal-hal sepele yang kita lakuin tiap hari, komen iseng di postingan teman, nge-like video kucing lucu, atau nge-share berita yang lagi viral. Nah, semua itu sekecil apapun kelihatannya, itu semua direkam, dicatat, nggak ada tombol delete yang benar-benar bisa ngehapus jejak itu selamanya. Semuanya diawasi dan dicatat. Dan ini poin paling penting yang harus kita pegang. Dan ternyata konsep ini bukan hal baru. Di dalam Al-Quran ada sebuah pengingat yang luar biasa kuat. Ayat ini menegaskan bahwa nggak ada satu kata pun yang kita ucapkan, melainkan ada di sisi kita malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Nah, dari sini kita bisa lihat perbandingannya kan? Intinya tuh jelas banget. Di mata Tuhan, kata yang keluar dari mulut kita sama kata yang keluar dari jari kita itu sama aja bobotnya. Tanggung jawabnya sama, potensinya pun sama persis. Bisa jadi ladang pahala, tapi bisa juga jadi ladang dosa. Menekan tombol kirim itu punya bobot yang sama beratnya dengan kita ngomong langsung. Oke, jadi dengan pemahaman tadi, kita sekarang sadar kalau media sosial itu ibaratnya kayak persimpangan jalan. Benar-benar ada dua jalur yang sangat-sangat berbeda yang bisa kita pilih. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi, kita bisa ubah media sosial jadi ladang amal, tempat kita berbagi ilmu, ngasih semangat ke teman, atau nyambung silaturahmi. Tapi, di sisi lain ada jalan yang gelap, tempat orang nyebar hoaks, saling menghina, bahkan ngebuka aib orang lain. Dan pilihannya benar-benar ada di ujung jari kita masing-masing. Terus, pertanyaannya, gimana caranya biar kita nggak salah pilih jalan? Biar kita nggak kejebak di jalur yang salah? Tenang, ada satu aturan emas yang simple banget tapi luar biasa ampuh. Hadis ini bisa kita jadiin kompas nih, pegangan kita. Pesannya simple dan jelas banget. Kalau kita punya sesuatu yang baik untuk diucapkan, ya ucapkanlah. Tapi kalau enggak, jauh lebih baik kita diam. Dan coba deh perhatiin, aturan bijak ini relevan banget buat zaman sekarang kan? Berkata baik atau diam, itu sekarang artinya juga mengetik yang baik atau diam. Kalau emang nggak ada yang positif atau bermanfaat buat diketik, ya mungkin itu tandanya kita harus taruh dulu HP-nya sebentar. Gimana cara praktiknya? Gampang, kita bisa pakai 3 langkah simpel ini. Anggap aja ini kayak rem darurat buat jari kita. Pertama, berhenti. Pas mau ngetik sesuatu, tahan dulu. Jangan keburu-buru. Tarik napas. Kedua, pikirkan. Tanya ke diri sendiri, tulisan ini baik nggak ya? Bermanfaat nggak? Atau jangan-jangan malah nyakitin orang? Baru yang ketiga, putuskan. Kalau emang baik, silakan posting. Tapi kalau masih ragu sedikit aja, ingat, diam itu emas. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Dan ini penting banget. Yuk kita ngobrolin soal warisan. Eits, bukan warisan harta ya, tapi warisan digital. Sesuatu yang kita bangun setiap detik, setiap hari, sadar ataupun nggak sadar. Ini pengingat buat kita semua sih, kadang kan kalau lagi emosi, jari kita tuh rasanya lebih cepat dari otak ya kan? Nah, jangan sampai kemarahan atau kekesalan sesaat bikin kita ngetik sesuatu yang bakal kita sesali seumur hidup. Biarin pikiran dan hati kita yang jernih dulu, baru biarkan jari kita bergerak. Tapi coba deh kita bayangin juga sisi positifnya yang luar biasa. Satu aja postingan yang baik,
yang bermanfaat, yang kalian share hari ini, itu bisa jadi pahala yang ngalirnya nggak berhenti-henti. Bahkan mungkin lama setelah kita udah nggak ada lagi. Itu yang namanya amal jariah digital. Sesuatu yang bisa kita mulai bangun detik ini juga. Jadi, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Suatu saat nanti, ketika semua catatan digital kita dibuka, kira-kira cerita apa ya yang bakal muncul? Apakah jari jemari kita ini akan jadi saksi atas semua kebaikan yang kita sebar, atau sebaliknya? Ingat, pilihannya ada di tangan kita, di setiap ketikan kita.